Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang produk perbankan di bidang lending yang beranggotakan yang pertama Nuzulia Irfarani NIM 005, saya Ikan Endi Febrianti NIM 026, dan Maya Apridia NIM 048. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian lending. Pengertian lending pada perbankan syariah yaitu pembiayaan atau lending adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam perbankan syariah, bank menyediakan pembiayaan dan dalam bentuk penyediaan barang nyata atau aset, baik yang didasarkan pada konsep jual beli, sewa menyewa, atau bagi hasil. Dengan demikian, transaksi-transaksi yang terjadi dalam perbankan syariah adalah transaksi yang bebas dari riba ataupun bunga karena selalu terdapat transaksi pengganti atau penyimbangan atau underlying station, yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi suatu penambahan harta kekayaan secara adil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya, Nuzulia Irfarani, akan menjelaskan tentang klasifikasi akad dalam kegiatan lending. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 kategori, yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, kedua, pembiayaan dengan prinsip sewa, ketiga, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan yang keempat, pembiayaan dengan akad pelengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikan Endi Febrianti NIM 026 akan menjelaskan tentang akad dan produksi berbasis jual beli. Yang pertama adalah prinsip jual beli atau bai. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda, atau biasanya disebut transfer of property. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barang, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembiayaan murabaha. Murabaha al-bai bitasaman ajil yang dikenal sebagai murabaha saja. Murabaha berasal dari kata ribuh atau keuntungan, yaitu transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan atau margin. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Yang kedua adalah akad salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Berikut adalah ketentuan umum pembiayaan akad salam adalah: yang pertama, pembeli hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Yang kedua adalah apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai akad, maka
Nasabah atau produsen harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanannya. Yang ketiga yaitu mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau pesanannya sebagai persediaan atau inventory, maka kemungkinan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga atau pembeli kedua, contohnya seperti bulog dan lain-lain. Yang terakhir yaitu pembiayaan istisna. Produk istisna menyerupai produk salam, tapi dalam istisna, pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali atau termin pembayaran. Istisna dalam bank syariah umum diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Apridia, NIM terakhir 048. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akad dan produk berbasis bagi hasil. Bentuk penyaluran dana yang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam perbankan Islam dapat dilakukan berdasarkan akad bagi hasil yang secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu mudharabah dan musyarakah. Termasuk di dalamnya sebenarnya terdapat jenis muzaroah dan musaqah, walaupun jarang digunakan oleh bank syariah, khususnya di Indonesia. Adapun pengertian dari mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana sohibul mal kepada pengelola dana mudorib untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. Dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi atau profit and loss sharing, atau metode bagi pendapatan revenue sharing antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian pengertian dari musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagi keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana atau modal berdasarkan bagian dana atau modal masing-masing. Dari berbagai pengertian akad-akad bagi hasil di atas yang paling umum digunakan, khususnya pada bank-bank syariah di Indonesia adalah pembiayaan dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Untuk itu, pada bagian ini yang akan dibahas secara teknis terbatas pada pembiayaan bank syariah, yang didasarkan pada akad mudharabah dan musyarakah. Selanjutnya, implementasi akad bagi hasil dalam produk pembiayaan perbankan syariah. Yang pertama, pembiayaan mudharabah. Mudharabah sebagai akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola, di mana keuntungan disepakati di awal untuk dibagi bersama dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal juga diterapkan oleh bank syariah ke dalam produk penyaluran dana berupa pembiayaan mudharabah. Mudharabah sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah dalam perbankan syariah pada umumnya diterapkan di sisi penghimpunan dana, sedangkan dalam kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, bank akan cenderung memilih akad mudharabah muqayyadah untuk memudahkan monitoring dari bank terhadap usaha nasabah. Secara khusus, implementasi akad mudharabah muqayyadah ini juga telah diatur dalam ketentuan PBI nomor 7/46/PBI/2005 dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan mudharabah muqayyadah atau restricted investment berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut. A. Bertindak sebagai agen penyalur dana investor atau channeling agent kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana untuk kegiatan usaha dengan persyaratan dan jenis kegiatan usaha yang ditentukan oleh investor. B. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara investor, nasabah, dan bank. C. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah. D.
pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan atau barang. E. Dalam pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai dengan harga perolehan atau harga pasar. F. Barang sebagai agen penyalur dana dapat menerima fee atau imbalan yang perhitungannya diserahkan kepada kesepakatan para pihak. G. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati antara investor dan nasabah. Bank sebagai agen penyaluran dana milik investor tidak menanggung risiko kerugian usaha yang dibiayai, sementara investor sebagai pemilik dana mudharabah muqayyadah menanggung seluruh risiko kerugian kegiatan usaha kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha. Yang kedua, pembiayaan musyarakah. Musyarakah sebagai akad antara dua pemilik modal untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu mereka. Implementasi akad musyarakah ini oleh Bank Syariah diterapkan pada pembiayaan usaha atau proyek-proyek financing yang dibiayai oleh lembaga keuangan yang jumlahnya tidak 100%, sedangkan selebihnya oleh nasabah. Di samping itu juga diterapkan pada sindikasi antar lembaga keuangan. Ketentuan secara teknis mengenai aplikasi akad musyarakah ini telah diatur dalam PBI nomor 7 /46 PBI /2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan musyarakah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut. A. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. B. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha, dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati. C. Bank berdasarkan kesepakatan dengan nasabah dapat menunjuk nasabah untuk mengelola usaha. D. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai atau barang. E. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai secara tunai berdasarkan kesepakatan. F. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. G. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama sesuai kesepakatan. H. Pembagian keuntungan dari pengelola dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. I. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut kursi modal masing-masing kecuali jika terjadi kecurangan, lalai atau menyalahi perjanjian dari salah satu pihak. J. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut. K. Nisbah bagi hasil dapat diterapkan secara berjenjang atau tiring yang berbeda berdasarkan kesepakatan pada awal akad. L. Pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan metode bagi untung atau rugi, profit and loss sharing, atau metode bagi pendapatan, revenue sharing. M. Pembagian keuntungan berdasarkan bagi hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan nasabah. N. Pengembalian pokok pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk cash inflow usaha. O. Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian atau kecurangan. Pembiayaan pada perbankan syariah yang didasarkan pada akad bagi hasil ini menempatkan bank sebagai pihak penyandang dana. Untuk itu, bank berhak atas kontraprestasi berupa bagi hasil sebesar nisbah terhadap pendapat atau keuntungan yang diperoleh oleh pemilik usaha atau mudharib. Sedangkan apabila bank hanya bertindak sebagai penghubung antara pengusaha dengan nasabah, maka ia berhak atas kontraprestasi berupa fee. Selanjutnya, saya Nuzulia Ifarani akan menjelaskan tentang akad dan produk penyertaan modal pada bank syariah. Yang pertama, pengertiannya. Penyertaan modal adalah
penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi atau convertible bond dengan opsi saham atau equity options atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah. Prinsip penyertaan modal yaitu akad musyarakah. Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha untuk membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Dalam musyarakah, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing pihak. Modal musyarakah dapat berupa uang atau barang yang dinilai pada harga pasar saat perjanjian. Musyarakah pada umumnya merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Meskipun demikian, perjanjian musyarakah dapat diakhiri dengan atau tanpa menutup usaha. Apabila usaha ditutup dan dilikuidasi, maka masing-masing mitra usaha mendapat hasil likuidasi aset sesuai nisbah penyertaannya. Apabila usaha terus berjalan, maka mitra usaha yang ingin mengakhiri perjanjian dapat menjual sahamnya ke mitra usaha yang lain dengan harga yang disepakati bersama. Dan selanjutnya yaitu manfaat musyarakah. Yang pertama, bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Kedua, bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread. Yang ketiga, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. Yang ketiga, bank akan lebih selektif dan hati-hati atau prudent mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang real dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.